Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajmin. Jadi di video kali ini kita akan membahas pertanyaan limit. Ini pertanyaan requestan ya. Oke, kita langsung aja ya. Nilai limit X menuju hingga dari kosekan kuadrat 2 per X dikurangi X pangkat 3 sin 4 per X. Oke, pertama seperti pada video sebelumnya, aku bakal menekankan kalau di limit saat X menuju 0 itu ada sifatnya ya. Jadi limit saat X menuju 0 sin AX per AX itu sama dengan 1. Ini ya. Jadi nanti kita punya limit, ini sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Limit X menuju 0 dari sin AX dibagi AX. Nanti ini sama dengan 1 gitu ya. Atau mungkin dari sin BX per AX itu sama dengan B per A ya. Gini ya. Nah, dari sini kita udah tahu teman-teman ya. Satu sifat ini aja udah bisa sebenarnya menjawab pertanyaan ini. Gitu ya. Yang penting teman-teman mengetahui sifat dasar trigonometri. Jadi ada 6 ya, ada sin, ada cos, ada tan, ada cot, ya, kotangen, ada kosekan ya, ini kosek. Dan satu lagi adalah sekan. Nah, yang perlu kita tahu adalah cuma 3 teman-teman ya. Sin, terus cos, satu lagi tan. Karena apa? Karena yang 3 lainnya itu sekan. Sebenarnya aku nggak menyebutkan kalau 3 ini tidak penting, tapi yang wajib ini yang 3 ini gitu ya. Karena yang 3 lainnya itu diturunkan dari 3 yang ini. Misalkan ada sekan X ya. Nah, sekan X itu sama dengan, kita di sini aja. Jadi sekan X itu sama dengan 1 per cos X gitu ya. Ini turunan, bukan turunan sih, ya maksudnya dari sini dari cos gitu ya. Satu lagi adalah kosekan. Kosekan X itu sama aja dengan 1 per sin X. Ya, sama aja gitu ya. Satu lagi cot, itu cot itu 1 per tan. Jadi tetap aja di sini gitu ya. Tapi bukan berarti ini tidak penting gitu. Tapi biasanya yang aku sering ingat itu ya udah 3 ini, yang lainnya yang 3 ini bisa mengikuti. Yang jelas 1 pernya gitu ya. Untuk yang sekan, untuk yang kosekan, sama untuk yang kotangen. Nah, di sini kita di video sebelumnya kan ingin membuat sebuah X menuju hingga itu menjadi X menuju 0. Gimana caranya? Caranya adalah pada video sebelumnya, teman-teman bayangkan kalau misalkan kita punya 1 dibagi 2, ya ini pada video sebelumnya ya, aku singkat aja, itu kan 0,5. Kalau misalkan satunya dibagi sejuta, itu sangat kecil banget ya, 0,00001. Nah, kalau misalkan satunya dibagi, kita nggak tahu berapa, misalkan ya sebuah nilai besar gitu ya, nilainya nilainya besar banget ya, dibagi nilai besar banget. Nah, ini pasti bakal ke nilai tertentu. Berapa? 0. Ini kan udah menuju ke 0 nih, 0,5, 0,0001. Nah, ini kalau misalkan yang bawahnya semakin besar, maka kita yakinlah bahwa ini akan dekat ke 0, teman-teman ya. Ya. Nah, oleh karena itu, kita ingin membuat X-nya menjadi 1 per X gitu ya. Kita ingin membuat X-nya menjadi 1 per X. Ya. Nah, jadi nanti kalau X-nya ini hingga ya, sangat besar banget, nanti 1 per X-nya dia akan menuju 0, teman-teman ya. Dia akan menuju 0. Karena tadi
si X-nya itu menuju tak hingga. Besar banget gitu ya. Jadi akan menuju 0. Oke. Nah, sebentar. Terus kalau kita misalkan supaya sederhana, si 1 per X-nya itu sama dengan H gitu ya. 1 per X-nya sama dengan H. Nanti yang 1 per X semua itu kita ganti dengan H. Jadi supaya lebih singkat. Kita ke bawahin. Nah, ini 2 per X itu kan sama aja dengan 2 dikali 1 per X. Begitupun dengan 4 per X. Sama aja dengan 4 dikali 1 per X. Nah, begitupun ini. X kuadrat yang ada di bawah itu kan sama aja dengan bentar. Di sini gitu ya. Aku malas menghapusnya ya. Jadi ini di sini ya, 1 per X kuadrat. Nah, sama aja kayak gini. Ini kan di sini letaknya tadi. Kita pindahin ke kiri kan sama aja kayak gini. Nah, kita ingin mengubah bentuk X menuju tak hingga menjadi menuju 0. Karena tadi kita punya sifat ini. Ini batasnya atau ininya ya, menuju 0. Oke. Selanjutnya, sekarang tugas kita adalah mengubah 1 per X atau mengubah X-nya menjadi H, yaitu dengan di 1 per X kan ini supaya bentuk ini menjadi 0 ya. Jadi kan 1 per X itu akan menuju 0. Oke. Setelah itu kita copy dulu ininya. Terus ini kita ubah menjadi 1 per X ya. Sorry, berarti dari sini ya. Harus kita ubah menjadi 1 per X. 1 per X. Berarti kalau X-nya menuju tak hingga, tadi berarti 1 per X-nya akan menuju 0. Oke. Nah, 1 per X-nya itu semuanya kita ganti dengan H. Karena kita udah dimisalkan 1 per X sama dengan H. Sehingga ini 1 per X yang di sini ini akan menjadi H di sini ya. H ini 0. Nah, 1 per X kuadrat di sini berarti kalau kita kuadratin kedua ruas, ini kan menjadi 1 per X kuadrat, ini yang kanannya menjadi H kuadrat. Jadi yang ini 1 per X kuadrat ini akan menjadi H kuadrat. Oke, yang ini akan menjadi 2H ya, karena 2 dikali 1 per X itu 1 per X nya 2H gitu ya, jadi 2H. Selanjutnya adalah 4 kali 1 per X, berarti 4H. Oke, 4H. Setelah itu, yang kita akan lakukan adalah merubah bentuk yang kosek ini menjadi bentuk sin. Karena kita kan punya definisi ini. Kita punya definisi sin doang ya. Di sini sin doang. Nggak ada kosek. Jadi kita akan ubah semuanya ke sin. Supaya bentuk yang ini tuh memenuhi gitu ya. X-nya udah menuju 0, tapi kita nggak punya sin gitu ya. Jadi ini kita ubah dulu ke sin. Oke. Kita buat lagi. Bentar ya. Kita buat lagi limit H menuju 0. H menuju 0. Ini H kuadrat. Berarti yang kosek kuadrat ini menjadi berapa? Menjadi ini 1 per sin X. Nah, 1 per sin X kan kosek doang. Tapi kalau ada kuadratnya berarti 1 per sin kuadrat X. Gitu ya. Jadi ini tinggal kalikan dengan 1 per, kita kurangin dulu. 1 per sin. Di sini ada kuadrat ya. Nah, tapi dalamnya itu sesuaikan aja dengan ini ya. Berarti 1 per sin kuadrat 2H gitu ya. 2H. Oke. Dikurangi yang ini. Dikurangi X pangkat 3 sin 4H. X pangkat 3 sin 4H. Nah, di sini tinggal operasiin deh. Yang H kuadratnya bisa masuk ke dalam. Kaliin aja. Oke. Oh, ini masih X pangkat 3, sorry. Berarti kalau gitu
Kalau X-nya di sini X pangkat 3 berarti berapa tuh? Ya, tinggal balik aja ya. Tinggal balik aja. Berarti X-nya sama dengan 1 per H. Gitu ya. Ini kan yang X-nya pindah ke kanan, H-nya pindah ke kiri. Itu 1 per H ya. Jadi yang ini akan menjadi 1 per H. Oke. Ini akan menjadi 1 per H. Tapi pangkat 3. Ya. Kita kurungin pangkat 3. Nah, ini udah dapat ya. 1 per H pangkat 3. Nah, 1 per H pangkat 3 berarti kita tinggal pangkatin 3 aja. Dua-duanya 1 pangkat 3 kan 1. H pangkat 3 itu H pangkat 3. Berarti nanti ya 1 per H pangkat 3 nantinya ya. 1 per H pangkat 3. 1 per H pangkat 3. Oke, aman ya. Setelah itu kita kaliin semuanya. Yang H kuadrat di sini kita kaliin ke dalam ya. Oke. Berarti yang ini ke dalam jadi H kuadrat ya. Dikaliin kan. H kuadrat. Nah, yang ini kita kaliin H kuadrat juga sama. Berarti kalau dikaliin H kuadrat ya di sini ya. Berarti H kuadrat dibagi H pangkat 3 kan sisa H-nya di bawah ya, 1. Berarti ini sisa 1, yang bawahnya sisa H doang. Oke, sisa H doang. Nah, setelah itu ini kan ada 2 sin nih. Sedangkan di sini kan cuma ada 1 sin. Jadi ya ini kan sinnya cuma 1 di sini. Berarti caranya adalah dengan membagi aja, teman-teman ya. Membagi aja. Ini kan limit tuh sifatnya linear ya. Maksudnya adalah pengerjaannya itu bisa terpisah berdasarkan ini, berdasarkan operasinya. Jadi di sini kita bisa tempatkan limit. Bentar ya. Kita jangan kayak gitu. Bentar. Limit. Nah, ini limit. Jadi limitnya bisa ada 2 ya. Nah, jadi nanti kita punya bentuk yang ini ya. Yang ini pertama, yang keduanya adalah ini kan dikurang tuh. Nah, ini ya. Kita punya 1 per H. Atau kan 1 per H itu adalah ya berarti tinggal dibagi H aja. Nah, ini ya, tinggal dibagi H aja. Oke, aman teman-teman ya. Dari sini kita punya ini gak ada kuadrat kan, hanya ya. Berarti kita bagi lagi. Ya, yang ini bagi lagi. Dari mana kita kan H kuadrat itu kan artinya adalah H-nya ada 2 kan. Berarti kita bagi menjadi ini H, ininya jadi sin. Kan kalau sin kuadrat juga kan berarti sinnya ada 2. Ini adalah sin. Satu lagi, ini dikali juga ya. Bentar. Dikali H per sin 2H. Ini kan sama aja ya dengan yang ini ya. H kali H kan H kuadrat yang atasnya. Sin 2H kali sin 2H juga sin kuadrat 2H. Nah, berarti yang ini tinggal yang ini. Dikurangi limit dari itu. Nah, dari sini kita udah bisa menentukan nilainya, teman-teman. Oke. Yang pertama, yang ini ya. Limit H menuju 0 dari H per sin 2H. Jadi ini tuh ada 2 rumus ya. Yang sinnya di atas juga sinnya di bawah. Ya, sama aja ya. Jadi yang ini, misalkan di sininya gak ada sin. Cuman Bx doang. Di bawahnya ada sin AX misalkan. Ini tetap aja nilainya sama aja dengan B per A. Dibalik juga sama ya. Nah, artinya ini karena di sini B per A ya, berarti ini mengikuti yang apa istilahnya? Koefisiennya ya. Berarti yang ini koefisiennya 1, yang ini 2, berarti 1 per 2 kan, dapatlah 1 per 2. Yang ini juga dikalikan dengan ini ya, kali dengan 1 per 2 juga sama 1 per 2. Nah, ini dikurangi ya, dikurangi limit H menuju 0 sin 4H per H. Pakai yang ini, pakai yang awal. Sin 4H per H ya tadi ya.
Nah, ini ya. Berarti A per B. B per A ya. B per A. Berarti tinggal lihat B-nya dan A-nya ya. Berarti B-nya adalah 4, A-nya adalah 1. Ini kan 1 ya. Berarti yang ini adalah 4. Ya, berarti dikurangi 4 ya. Sehingga nanti hasilnya adalah setengah kali setengah itu 1/4 dikurangi 4. Berapa tuh? 4 kali 4, 16 dikurangi 1, 15. Berarti negatif 15/4. Ya. Jadi jawabannya adalah negatif 15/4. Oke. Di sini nggak ada jawabannya teman-teman ya. Karena bukan berupa foto tapi aku ketik ulang. Tapi nanti mungkin di thumbnailnya itu ada pilihan jawabannya. Ada yang negatif 15/4. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.